gue menyelesaikan korem dengan ya udah sakit aja, kayak gue udah kayak gak mau kayak gitu, udah biarin kayak gitu. Gue bahkan balik lagi ke place yang buat gue kepahitan karena dari awal gue nggak mau di sini. Oke. Ini backtrack, ini maksudnya kayak off track banget lah ya. Ini curious aja. Kamu pernah jadi ketua di Korem IPLU sama ketua di Korem GKY. At that time, do you feel ada perbedaan nggak? Kan satu sisi kalau dibilang Korem di IPLU itu cuma kayak disuruh-suruh doang kayak gitu. Apakah yang pas lagi di IPLU juga sama? Kalau yang IPLU mungkin menurut gue lebih santai kali ya. Lebih santai. Karena lebih kayak diskusi gitu sih. Maksudnya kayak lebih berkreasi aja di situ sama berkreasi. Iya, bikin maksudnya gambar. Bukan dong. Lebih kayak apa ya? Mungkin karena komunitasnya kecil kali ya. Oke. Gitu. Oke, make sense. Iya. Jadi lebih nggak terlalu Nggak harus terlalu, ada sistem, iya, ada iya, apa iya. gitu. Lebih nggak ke pressure gimana gitu loh. Oke. Gitu. Make sense. Dan make sense. gue menjadi ketua di situ setelah gue bertahun-tahun jadi jemaat di situ. Oh, jadi you know the flow juga. Iya. Oke. Make sense. Kayak gitu. Jadi ketika gue masuk dicemplungin ke lingkungan baru, dengan sistem baru, walaupun gue orang ya. lama sebenarnya, tapi ketika gue dicemplungin dengan sistem yang mungkin berbeda sama Korem IPK dan community-nya sangat-sangat besar dibandingin sama yang IPK punya, shock banget. Ya sangat shock lah Ya, kayak culture gitu. shock banget itu pasti. Culture shock gitu. Jadi lebih ke sananya sih, maksudnya lebih ke sistemnya lah kayak gitu. Oke. Gitu, dengan segala yang ada di dalam-dalamnya gitu. Jadi gue ngerasa kayak buat apa gue masuk lagi ke dalam sistem kayak gitu, terus gue bisa melayani di luar itu kayak gitu. Di luar maksudnya jemaat baru melayani. Iya, gitu. Kayak misalkan WL yang kayak gue bilang, gue mention sebelumnya, WL, singer, ya waktu kan di KP. In the future kan bisa jadi OL juga. Ini parah sih, ini namanya juga ngejebak sih wey. Enggak. Itu tergantung Musuh Gimin. Musuh Gimin melihat podcast ini atau tidak. Kalau iya, Feli. Enggak. Oke. Enggak, tapi bisa ya, melayani sebagai jemaat. Which is, I do agree. Dimana kayak kita sebagai jemaat bukan berarti kita gak melayani. As Iya. jemaat pun juga kita melayani. Iya. Sebenarnya kan. Iya. Iya, sampai ya udah gue bener-bener kayak gak mau lah buat apa kayak gitu. Terus udah gitu gue sampai di titik COVID kan waktu itu. I think so. Iya, COVID. Terus kita pakai Zoom online dan lain-lain. Itu ya gue masih rutin sih datang ke KP, tapi as jemaat aja kayak gitu. Terus Cuma buka link doang. iya, cuma nulis. Maksudnya nggak aktif yang kayak gimana, yang kayak mesti siapin kayak WL atau gimana gitu, enggak. Enggak ada WL bahkan. Dulu Ada, tetap ada. Tetap ada. Iya, paling Ya, cuma dulu sekali dua kali doang. Dulu sempat recording lagi bahkan. Iya kan? Iya, pernah nampak recording waktu itu. Pas udah lumayan turun kayaknya COVID-nya. Iya, pokoknya di situ cuman kayak lebih kayak ikut aja gitu sama kayak jemaat sampai akhirnya selesai COVID ketemu lagi. Dan waktu itu gue lagi skripsian. Pas COVID lama ya? Lama guys. Iya. Dari gue semester 2 sampai gue skripsi gue baru masuk lagi. Sedih banget. Iya. Jadi waktu itu pas masuk lagi ke KP, terus KP-nya itu akhirnya diubah. Dulu hari Minggu. Jadi Sabtu. Benar. Iya, karena maksudnya kita ada mungkin ada reasons-nya lah. Ya, I know the reason. Iya, kayak gitu. Nah, terus pas balik lagi bener-bener KP itu sangat amat sedikit orangnya. Bahkan cuma 5, 3 pengurus. Enggak, 7 orang waktu itu sempat. 7. Sempat 7. Haisu turun. Iya. Sama aja dong. 7 kurang 2. Tapi kurang 2. 5. 3 yang pengurus. Gua ada dia satu lagi. Iya, 3 pengurus. Iya. Sisanya pelayan. Iya. COVID memang membunuh ini.
kayak Oke. gitu. Terus tapi uniknya gue malah menemukan rasa nyaman gitu di dalam situ. Oh, karena orang yang sedikit. Kah? Satu mungkin iya, tapi bisa maksudnya gue akhirnya bisa menemukan apa ya, kayak kliknya lagi gitu loh. Mungkin Elaborate. ya mungkin selama ini kayak COVID kan online doang nih, terus kayak mungkin ketemu via offline chat dan lain, lagi. abis itu ketemu offline lagi, dan pada saat itu kayak ketemu teman-teman yang datang mungkin lebih sedikit juga, sama struggle-nya tuh sama, lagi skripsian, lagi kuliah, kan gue Lagi COVID. gitu. Iya. Tapi fun fact loh, itu COVID semua struggle-nya sama jadinya. COVID nih stres. Iya. Stres ceritanya kayak udah ceritanya COVID lagi. Mempersatukan. Benar. Mungkin ketemu offline kali ya, jadi lebih Semangat lagi. Terus kayak maksudnya struggle-nya tuh sama. Waktu itu gue lagi stres banget skripsian gitu, dan gue ngerasa kayak teman-teman di KP itu juga apa ya, nge-support gue lah. Nge-support gue, dan kita saling support gitu. Bahkan kayak lagi abis KP kita pulang sampai malam gara-gara kita laptopan ngerjain skripsian gitu bareng-bareng gitulah. Wah, gila community banget. Mungkin orangnya sedikit kali ya. Dikit. Gitu. Mulai dari situ. Terus akhirnya pas lagi berjalan-jalan gue masih jadi jemaat, sampai ke satu titik gue ditanya mau nggak jadi pengurus kayak gitu. Gue pertama waktu itu udah pernah ditanya mau nggak jadi pengurus. Pertama gue masih nolak gitu. Gue nggak mau. Gue bilang kayak gitu. Kenapa gue nggak mau? Lu nggak mau gumulin dulu? Enggak. Tapi ada time juga di waktu yang bersamaan kalau nggak salah itu, correct me if I'm wrong ya, waktu itu juga ditawarin jadi mentor Korem kan? Iya. Iya kan, Dan gue akhirnya memilih buat jadi mentor Korem dibanding karena waktu jadi itu kalau pengurus. saya pengen choose antara itu dua. Iya, benar-benar. Iya. Berarti nggak bisa dibilang nggak digumulin dong, digumulin kan? Tapi gue lebih kayak cuma langsung. Cuma ngomongnya doang sih gumulin, tapi kagak digumulin. Gue lebih. Terus ketahuan. Nggak, tapi kalau tanya lu mau jadi pengurus nggak, gue nggak mau. Kayak time. langsung otomatis gue bilang gue nggak mau kayak gitu jadi pengurus kayak gitu. Dan at that time memang betul gue sambil ditawarin sama ditawarin jadi mentor Korem gitu. Setelah gue pikir-pikir, maksudnya kalau dipikir-pikir pun maksudnya gue memang menimbang. Tapi ini tuh condong enggak, ngerti gak sih? Udah dari awalnya udah. Iya, udah kayak enggak mau gitu. Oke, make sense. Terus kenapa mau jadi mentor Korem tapi nggak mau jadi pengurus? Oke, jadi pengurus oke lah, kita tahu lah kenapa. Tapi kenapa mau jadi mentor Korem? Mentor Korem ya. Gue waktu itu pada saat gue mempertimbangkan itu, gue berpikir gue meninggalkan Korem dengan gue lepas gitu, ngerti gak sih? Dan ternyata kayak iya, gue menyelesaikan Korem dengan ya udah sakit aja, kayak gue udah kayak gak mau kayak gitu, udah biarin kayak gitu. Dan ternyata pas gue dengar cerita pengurus setelah gue, dia bener-bener struggle banget. Lebih parah? Mungkin iya, karena ada pergantian ini juga. Zaman COVID. Iya, pergantian ini juga. Kayak gitu. Iya. Terus waktu itu, maksudnya itu sebenarnya juga kena pikiran gue karena waktu itu lu cerita juga. Waktu itu lu kan jadi ketua. Yes. Ketua KP. Iya, ketua KP. Terus habis itu lu ada mention kalau misalkan lu kasih pesan ke ketua selanjutnya, lu nggak usah takut, gue akan menemani lu, gitu. Dan ketika gue berpikir kayak iya juga gitu loh maksudnya. Terus gue sempet kayak ngobrol-ngobrol sama pengurus setelah gue kayak gitu, gimana, dan dia benar-benar kayak struggle dan pusing, stres banget gitu. Dan di situ terus abis itu satu hal lagi adalah waktu gue lagi apa ya, kayak retret pengurus gitu kali ya, apa sih, pembinaan pengurus. Oh iya, pembinaan pengurus. Pembinaan pengurus. Ada salah satu pembina juga di situ, dia ngomong lu harus pass the torch gitu loh, lu harus cari orang dengan sungguh-sungguh yang bisa gantiin lu.
gue cuman iya aja tapi gue nggak mendengar. Sorry. Oke, nggak apa-apa. Gue cuman oh iya betul iya, tapi kayak setelah itu gue udah kayak ya udahlah, yang penting gue selesaiin tugas gue aja. Kayak gitu, karena dari awal gue nggak mau di sini, itu pemikiran gue. Nggak ada sense of belonging, sense of belonging di pelayanan itu ya. Iya, sense of pelayanan tapi ya. Kalau untuk komunitinya untuk komunitinya ada lah. Coba kalau untuk pelayanan itu. Untuk pelayanan tuh benar-benar nggak ada. Gue nggak ada hati di situ. Gitu, karena dari awal menurut gue udah kayak ya udah gitu loh, karena ini tanggung jawab gue. Terus gue cuman mendengar, terus gue kayak oh iya betul, terus gue kayak melihat kayak udahlah, itu urusan nanti kan, toh kan juga ntar dipilih sama pembinanya. Ya I cannot deny that. Iya. Karena kan at that time balik lagi sistemnya kan seperti itu. We don't know sih, tapi bener. Cuma balik lagi sih yang momen yang kita bahas sih, yang kayak passing the torch. Kita ada momen ngobrol sama ketua sebelumnya, kita bilang kayak gue bakal nemenin lo, habis itu kayak tau gak sih tujuan dari Korem itu apa, tujuan DKP itu apa, kita kayak passing the baton-nya itu kan, ya itu emang penting. Gue nggak melakukan itu. Dan itu regret gak? Jadi regret gitu? Lumayan, itu cukup buat gue itu regret gue gitu loh, maksudnya. Itu gue menemukan kayak fakta baru, ternyata emang seharusnya gue melakukan itu, bukan cuma sekedar lewat aja. Kayak gitu. Karena ya kita juga harus mendampingi lah, gitu. Karena dulu gue juga ada di posisi dia, yang gue nggak tahu apa-apa, gue langsung ditunjuk kayak gitu. Gak ada passing the baton-nya juga. Bukan kayak, nah udah sekarang giliran lu, kayak gitu. Tapi seharusnya gue pernah ada di posisi itu, gue di situ juga struggle gitu loh. Dan orang sebelum gue juga ninggalin gue, kayak gitu loh. Dan dia merasakan, mungkin ya gue melihatnya dia juga merasakan hal yang ya sama lah kayak gue. Mungkin dia ada struggle sendiri ya, tapi kurang lebih kayak gitu. Gue bener-bener tinggalin dia dengan segala hal Korem yang kayak oke, udah lu punya tugas, udah bukan gue lagi. Dan gue nggak peduli, jadi gue ke KP. Meninggalkan pelayanan dengan kayak udahlah, I don't want this anymore. Iya, kayak gitu. Jadi mungkin alasan gue akhirnya menerima jadi mentor itu adalah mungkin gue bisa melihat orang yang ada apa ya, ada hati, ada kayak pengen, bukan gimana ya ngomongnya ya, punya hati untuk melayani dengan sungguh-sungguh gitu loh, kayak gitu. Lu mau membimbing mereka? Iya, jadi membimbing dan mungkin bersama dengan teman-teman mentor lain kayak menemukan orang itu gitu loh. Jadi rantainya tuh nggak putus. Passing the baton-nya ada. Iya, dan dulu gue nggak bisa mendampingi orang setelah gue, dan mungkin ini gue bisa mendampingi di mereka lewat peran gue sebagai mentor. Kayak gitu. Makanya waktu itu tendensinya kenapa gue lebih milih untuk menjadi mentor kayak gitu. Ya. Oke. Dan ya gue mencoba mulai start melayani lagi ya di situ, karena gue tetap mesti datang Korem kan. Gue mesti datang Korem. Pagi banget. Gue bukan morning person. Terus maksudnya gue mulai melayani, lihat anak-anak di situ, sistemnya gimana, pelayanannya gimana, kayak gitu loh. Gue masuk lagi ke dalam place yang membuat gue kepahitan, kayak gitu. Dan di situ gue cukup belajar banyak, dan gue melihat dengan cara sudut pandang yang berbeda ketika gue jadi anak Korem dulu. Gitu. Karena lu dari sudut pandang mentor. Iya. Karena gue dari sudut pandang mentor itu kan udah satu perspektif yang berbeda kan. Bener. Gitu. Jadi mungkin 1-2 hal gue bisa jadi mengerti kenapa pada saat itu harus terjadi itu. Harus terjadi momen itu yang menurut gue pada saat itu misalnya gue bikin kesel. Bikin gue kesel. Terus kenapa pertimbangannya kayak gitu.
gitu. Karena mentor kan diajak buat diskusi kan, Betul. sama pembina, sama apa kayak gitu. Jadi Nggak selalu tapi ada. nggak selalu tapi ada. Cuma di situ kadang membukakan hal-hal yang harus Ya. kayak begitu karena ini. Dan kita kayak, lo kenapa kayak gitu? Iya. Kita kayak, lo kenapa kayak gitu? Iya. Nggak boleh kayak gitu dong, kasih anak-anak dong. Iya, maksudnya dan gue di situ selain gue mengerti kenapa harus terjadi, mungkin gue juga bisa kayak mempertanyakan gitu loh, mempertanyakan pertanyaan yang mungkin pada saat itu gue tanya jadi anak korem. Dan di situ gue dibentuk dan diajarin juga gitu, dan gue melihat anak-anak pelayanannya tuh ya kayak gini, sistemnya tuh sekarang kayak gini, lebih kayak gitulah gitu. Jadi lebih dapat gambaran besarnya lah. Ya ada beberapa hal lah yang menurut gue yang memberi gue pengertian. Oke. Even Gitu. though nggak resolve ya, nggak Iya. resolve the Iya, Tapi nggak tetap resolve aja, the karena kan masih questions. kayak, kenapa sih kayak gini gitu. Karena kan banyak perintilan yang terjadi kan Betul, selama betul. gue jadi ketua pengurus korem dulu. There's a lot. Nah. Iya, jadi satu dua hal ya gue jadi lebih mengerti lah kayak gitu. Nah, jadi gue jalanin peran, maksudnya tanggung jawab gue sebagai mentor korem. Dan ketika KP gue kan tolak tuh, gue nggak mau. Dan ada satu ketika gue juga diajak lagi, pada saat itu udah merge tuh KP sama Artizo. udah jadi youth. Iya, gue sempet diajak, udahlah lu masuk aja kayak gitu. Gue ngerasa kayak ya udahlah kayak gitu, karena kayaknya emang gak ada orang. Terus yang kedua, ini gue juga pernah ngomong sih, gue sayang sama KP gue sih, karena gue ngerasa kayak waktu itu pas gue KP lagi datang lagi kan, gue bilang kayak gue merupakan komunitas gue gitu, gue bisa bertumbuh, gue bisa maksudnya punya temen yang bisa saling support dan lain-lain gitu. Terus pada saat itu KP sama Artizo tuh merge gitu, dimana lingkungannya tuh sangat berbeda. Terus kayak struggle juga sih buat cari pengurus dan segala hal yang ada di dalamnya kayak gitu. Jadi mungkin di sini gue bisa membantu KP gue gitu loh, maksudnya. Dengan menjadi pengurus lagi. Maksudnya dengan menjadi pengurus, gue juga bisa sama-sama mungkin mewakilkan teman-teman KP gue, dan gue bisa membantu kayak ya gitulah di dalam kepengurusannya. Berkontribusi. Iya kali ya, karena gue masih awal-awal gue jujur skeptis juga sih. Aren't we all? Iya, Artizo sama Aren't we KP all? gabung kayak Tenang saja, saya pernah mengalami itu ini juga. gimana gitu loh maksudnya. Kayak gitu. Terus akhirnya gue jadi pengurus lah. Cuman pada saat itu gue jujur belum bener-bener kayak oke, di pelayanan kayak gitu. Gue kayak ya udahlah, oke lah kayak gitu. Ada lahnya gitu. One thing interesting sih yang dari KP itu ya, kita selalu ngomong KP itu adalah, I don't know how to pronounce this, paguyuban. Dari dulu gak tahu ngerti gimana caranya, tapi intinya kayak ke keluarga kan sebenarnya. Iya. Kita keluarga, company banget ya. Kita keluarga gitu. Iya, Tapi yang ini real keluarga. gitu, kita keluarga. Kenapa? Bukan hanya kata-kata doang, karena kita adalah brother and sister in Christ. Itu satu. Dan kedua, until now I still remember kayak tujuan kita di KP itu apa? Itu pertama supaya kita bisa satu langkah lebih mendekat Tuhan, lebih kenal Tuhan, lebih true. mengalami Tuhan. I think itu something yang di pass down terus, yang which is I do hope untuk para ketua youth berikutnya. I mean I'm not youth anymore. Udah tua guys. Udah tua, guys, Host kayak kita gitu. udah tua guys. Iya, udah tua. Tapi itu something yang I still love about KP. Di sini youth lah ya kita bilangnya, karena udah merge. Dimana kayak kita nggak hanya belajar, tapi kita juga saling membangun. Dan one thing, sebagai satu komunitas, kita bisa sama-sama kayak Noel each other. Yuk, kita ngalami Yesus bersama-sama. Yuk, kita kenal Yesus lebih dalam lagi bersama-sama. Yuk, kita kenal Tuhan kita itu seperti apa. Dan that's the beauty of it sebenarnya. Dimana kayak kita bisa ngerasa kayak, oh iya,
I have friends in this journey. Mungkin kalau kita bilang, kalau dulu kan ada peribahasa gini kan, kalau lu bara api sendirian, padam pasti. Tapi kalau bara api dimasukin ke tempat yang berapi semua, bakal kebakar juga sampai habis. Tapi kok gue gak pernah denger ya? Ada. Oh ada. Itu bukan lu yang ngarang. Oh bukan. Tapi endingnya sampai habisnya gue ngarang. Oh sampai habis. Jadi sebenarnya kayak kan charcoal kan. Charcoal itu kan sebenarnya kan dingin gitu. Cuma kalau lu bakar nih, dia udah panas nih. Tapi dia sendirian, dia nggak bakal bakar sendiri, bakal hilang sendiri kan. Tapi kalau digabungin sama yang lain, dia bakal saling membakar dan saling menyemangati each other. That's a community. Cuma balik lagi ya, jangan kebakar terlalu lama. Ntar gosong. Bukan gosong. Jadi abu. Jadi abu. Iya, butiran debu. Iya, debu. Tapi balik lagi sih, itu yang something emang as a community kita we want to do that. Dan buat gua personally, I'm happy. Kenapa? Karena at least something itu di pass down. Something yang benar-benar kayak kita tahu fokusnya kita sebagai komunitas itu apa, which is kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mau saling each other, kita pengen support each other, kita pengen berjalan bersama-sama as a team, as a brother in arms, pokoknya apapun itu kita berjalan bersama as a family gitu. Ya sih. Gila nih ketua KP, ketua youth kita. Jangan gitu lah. Luar biasa. Pressure guys. Tapi gimana sekarang? Udah better feelingnya after all of that? Have you make peace with it? Iya sih, udah sih. Maksudnya itu jadi pembelajaran aja gitu. Jadi journey gue lah dalam pelayanan. Jadi dan di situ tuh maksudnya gue belajar banyak. Tuhan mau ajarin gue tuh apa kayak gitu loh maksudnya gitu. Ya, every struggles pasti Tuhan mengajarin kita something. Itu yang important sih. Iya, jadi maksudnya ketika kalau misalkan kayak dengan segala keriutan itu, dengan segala macem, terus maksudnya Tuhan masih kasih gue kesempatan pelayanan loh, dengan track record pelayanan gue yang kayak gitu. Oke. Ngerti kan? Iya. Track recordnya kayak udahlah yang penting kerjaan aja. Iya kayak gitu. Tapi maksudnya seiring dari korem, terus gue sempet vakum, terus gue akhirnya memutuskan untuk ya oke lah kayak gitu. Ya udah karena satu ada orang, dan dua ya gue mau sama teman-teman KP gue gitu loh, yang mungkin gue bisa mewakilkan mereka, atau kayak ya yang kayak tadi loh, mungkin berkontribusi atau sama-sama berjalan bareng kayak gitu, dan mengenal teman-teman Artizo, dan sekarang kan jadi youth gitu kan. Dan akhirnya ketika gue ditanya kembali sekarang, pas gue sekarang jadi periode lu mau nggak jadi ketua, gue bilang nggak ada alasan gue untuk menolak. Gitu. Untuk tahun berikutnya? Stay tune. Stay tune. Nah, yang ini. Nah, yang ini nih. Iya. Ya, ntar abis itu gue dipakai, tapi kan lu gak ada alasan untuk menolak. Lu kan iya bener, gak ada alasan menolak. Tenang, Filemon dengerin. Nggak, denger dulu. Tapi kan itu kan pembicaraan gue di paling awal. Pelayanan itu emang anugerah, itu ada kesempatan dari Tuhan. Tapi mesti ada wisdom. Iya. Benar. You know too much is too much itu kapan? Betul. Jangan sampai burn out. Betul. Ya. Karena baik lagi, you still young, masih nyari karir, masih pushing that. Ya itu something yang mungkin all of youth harus pikirin juga ya baik-baik gitu. Jangan sampai kita melayani tapi we forgot about tanggung jawab kita juga. Ya masih belajar juga sih, banyak lah. Maksudnya kalau mau dilihat juga masih banyak kekurangan. Iya, tapi nggak apa, ntar WL oke lah. Anyway, jadi gila sih, parah banget. Anyway, baik lagi tadi kan that's your struggle kan, dari mengalami kepahitan dalam satu komisi, habis itu balik lagi ke komisi yang memberikan kepahitan itu. Ada gak sih satu pegangan yang lu pegang gitu, kayak kata-kata atau quotes atau apapun atau ayat yang lu pegang buat lu selalu pegang kayak gue jalan ini apa kayak gitu? Kalau prinsip yang gue pegang tuh lebih kayak keseluruhan dalam hidup gue sih. Mungkin yang itu tuh bisa menguatkan gue untuk menjalani segala sesuatu dalam hidup gue, dan mungkin ini kepelayanan lah ya. Okay. Satu,
itu ketika Tuhan udah bisa membawa gua menyelesaikan perjalanan gua gitu loh, dari satu periode ke periode yang lain ke periode yang lain. Dulu gua struggle, tapi gua bisa lewatin struggle itu karena Tuhan. Yes. Di masa depan Tuhan tuh nggak berubah, Tuh akan melakukan hal yang sama kayak gitu. Jadi mau struggle atau stres apa, ya emang juga namanya manusia ya, lemah ya pasti ada ngeluh dan segala macam. Tapi satu hal yang gue tanamkan dalam pikiran gue adalah, dulu Tuhan udah nolong gue, sekarang Tuhan akan nolong gue, kedepannya Tuhan akan nolong gue. Wow. Kayak gitu. Past, present, future, God will always be with you. Iya. Itu sih encouragement banget sih buat semuanya. Tuh. Ya, guys, dengerin guys, God will always be with you. Mungkin kalau teman-teman kita yang nonton lagi struggle yang sama ya, mungkin nggak struggle di dalam pelayanan juga ya. Mungkin struggle di mana, mungkin itu satu hal quotes yang bisa dipegang juga. In the past, in the present, and in the future, God will always be with you. Dan itu yang harus dipegang sih. Nice, mantap banget. Wow. So guys, ini adalah journey-nya Feli. Dan pasti ini one of the journey dari diri dia. Mungkin pasti banyak banget nih journey-journey yang lain. Bahkan teman-teman kita yang lain juga punya banyak journey. Tapi journey itu bahkan akan selalu ada. Dan kita bisa share itu di sini. So stay tuned for the next journey. Karena di Beranda ada berita baik untuk Anda. Bye-bye.